Halo, di sini saya akan menjelaskan mind mapping tentang strategi evaluasi kurikulum. Izinkan perkenalkan nama saya Mary Priska Berperangin. Jadi, evaluasi kurikulum itu sederhananya adalah kegiatan untuk melihat apakah kurikulum yang digunakan sudah berjalan dengan baik atau belum. Dari evaluasi ini kita bisa tahu apa yang sudah bagus dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, pada mapping ini adalah beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tujuan evaluasi kurikulum. Tujuannya yaitu untuk melihat apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Selain itu, kita juga bisa mengetahui kelebihan dan kurikulum dari kurikulum yang digunakan. Hasil evaluasi ini nantinya bisa dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan supaya kurikulum lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu aspek yang dievaluasi. Ada beberapa hal yang perlu dilihat seperti tujuan kurikulum, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media dan sumber belajar, penilaian, hasil belajar siswa, serta sarana dan prasarana yang digunakan. Jadi, yang dievaluasi bukan hanya hasil belajar siswa saja, tetapi seluruh bagian yang mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode evaluasi. Untuk melakukan evaluasi, kita bisa menggunakan beberapa cara. Misalnya, evaluasi formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran dan evaluasi sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran atau program. Selain itu, kita juga bisa melakukan observasi, wawancara, memberikan agen atau kuesioner, melihat dokumen dan menganalisis hasil belajar siswa. Dan dengan menggunakan beberapa materi tersebut, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Kemudian yang keempat adalah langkah-langkah evaluasi. Pertama, kita menentukan dulu apa yang ingin dievaluasi dan apa tujuannya. Setelah itu, kita mengumpulkan data yang diperlukan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui hasilnya. Setelah itu, hasilnya diafsirkan supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau sudah diketahui hasilnya, kita bisa membuat rekomendasi atau menentukan bagian mana yang perlu diperbaiki. Setelah itu, hasil evaluasi disampaikan kepada pihak yang berkaitan dan dilakukan tindak lanjut. Jadi, evaluasi itu bukan hanya mengumpulkan data saja, tetapi yang penting adalah bagaimana hasil digunakan untuk melakukan perbaikannya. Yang terakhir adalah prinsip evaluasi kurikulum. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis, objektif, valid, dan dapat dipercaya. Dilakukan secara berkelanjutan melibatkan pihak yang berkaitan serta berorientasi pada perbaikan. Artinya, evaluasi harus dilakukan dengan rencana dan berdasarkan kondisi yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan pikiran. Jadi, kesimpulannya, evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah kurikulum sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, guru dan sekolah bisa mengetahui apa yang perlu dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki. Dengan begitu, pembelajaran dan bisa menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi intinya evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengetahui apa yang bisa diperbaiki agar pembelajaran menjadi lebih baik. Sekian penjelasan saya. Saya Mary Priska Berperangin-angin. Terima kasih.